Oke teman-teman. Oke kita lihat itu apa? Kita punya waktu nih 90 menit. yang bisa kurang. Oke kita ini apa? Kita bagi kita bagi tugas. Nanti lihat di LMS itu kan ada kasus dari TK sampai dan SMA itu. Kita kan bagian SMA punya. Jadi ini Oke. apa? Kita bagi tugas dulu ya. Kita bagi tugas untuk kepentingan kita diskusi ini maupun nanti kita presentasi nanti. Jadi langsung saja yang untuk apa? Sekretarisnya Saya. untuk menghandle ini hasil diskusi. Ya? Saya batuk parah, sumpah. Karina ya? Ya. Ya, Dari mana? Itu ada pertanyaan kalau tidak salah pertanyaan tadi Ibu bagikan. Nah, itu nanti siapkan untuk materinya kita diskusi seperti apa kakak akan rangkum di situ. Terus nanti untuk presentasi tanggal 20 berapa? 26 ya. 26-nya itu yang presentasi Ibu Ivon atau Ibu Justin? Kakak saya ada batuk bisa. Oke, Ibu Ivon. Masih tanggal 26. Aku aja. Oke. Kalau begitu Ibu Justin yang nanti moderator Pak. Kita diskusi. Moderator. Oke. Ibu Francisca kasih mati dulu tuh. Francisca dengan Pak Adrianus tolong dulu. Oke. Ya, kita lanjut sudah ya. Kita diskusi sudah. Ada punya pertanyaan itu tadi saya ada screenshot itu. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Atau itu di link kan? Kita buka di link. Aduh, saya sempat Itu copy. link dia pun kasus kakak, linknya kasus. Dia pun kasusnya di LMS. LMS itu situasi 4 SMA. Itu cerita tentang Bu Yang tadi Ibu bagi tuh. Hah? Yang tadi Ibu bagi itu apa? Saya sempat copy ya di link. Ya, di link dulu. Di link Tadi tadi. buka. Tunggu saya kirim link. Link sama untuk materi itu. Tunggu saya kirim, ada di gacor. Wih, kawan ini memang terbaik. Oh, TK, SD, kirim saya punya diri. SMP, SMA. Oh iya. Oke. Ya Karina langsung copy itu udah punya ini apa itu? Udah punya tabel itu untuk masukkan dia punya apa saja yang harus didiskusikan. Ini ada nih. Ada 4 tabel. Ada 4 tabel tuh. Yang pertama tuh, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kita baca kasus dulu ya. Iya, kita baca kasus. Kita masing-masing baca kasus dulu. Oke. Padahal ada kasus SMK ya, kalau tidak Karina sendiri. Oh. Ya, Ibu Rina sendiri lebih bagus. Itu seru. Dia Pak Felix bantu. Baik, fokus. Oke. Dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman itu. Oh, ini udah sama dengan di videonya. Video pertama nih. Ya, seru.
Nomor 1 nih Pak Nero, kenapa nggak ada yang yang apa namanya setting? Oh iya, betul. Ini sekalian saya share screen saya. Oh, so ada di sini. Ibu Rina senyum. Saya ada buku baca. Ya, aduh terima kasih Ibu. Ini sudah terbaca kah? Nah, sudah terbaca, hanya dorong ke naik ya. Sudah, terus naik. Ini kita dorong, ini yang depu berat mati. Sini apa ini? Hah? Kok di saya belum terbaca dia naik nih? Berat mati. Dia punya cerita ini sama seperti video satu itu. Ibu Diran ada pun kasusnya tuh. Dia punya ceritanya seperti itu. Oke teman-teman, sambil ini apakah depu layarnya sudah naik kah? No. Sorry. Masih besar dia tambahnya, tambah kecil. Lubangnya di sini tuh kecil. Masih naik di mana? Dia kasih naik. Sabar, sudah hentikan dulu. Kenapa nih saya punya? Cokarina yang ini share screen bisa ke tidak? Saya pendorong naik setengah nanti. Ini yang share screen bisa ke tidak? Saya tarik naik setengah mati tadi. Ibu Rina, kau siapa? Cokarina tes masuk share screen. Buka ada file tadi itu. Sudah? Belum.
Sabar, ini dia kasih besar ke kecil. Dari mana? Oh, di sini. Mas Bro. Karina, Atau coba saya share screen ulang deh. Tapi Justin bisa share screen kan? Supaya kita mulai. Oh, Tuh, Ina masuk dari situ bisa ke sana. Kita kan bisa Ama. sabar. Saya penjaringan. Saya tes ulang. Kita masing-masing baca sudah kalau begitu. Sabar. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sudah nih, SMA pun sudah. Nah itu semua. Oke. Dia terkecil atau pas ini? Pas. Pas ya? Kelas. Oke, masuk di pertanyaannya tadi. Ini paling di atas ya. Pertanyaan tadi. Itu pertanyaan paling di atas. Saya naik ke atas dulu. Nah itu. Sudah muncul kah ada pertanyaan? Sudah. Sudah. Pertanyaan tadi. Dari Ini sekian SD. Telah apakah kebutuhan Pertanyaan belajar- untuk SMA. ya? Sama kah pertanyaannya? Pertanyaan sama untuk semua, kasusnya yang berbeda. Dari sekian telah apa? Dia di baris pertama itu 4 pertanyaan itu di bagian baris kedua. Sabar saya. Kita lihat baris kedua dulu. Nah ini minat murid, profil belajar murid. Pertanyaan tuh Dari skenario pembelajaran yang ditelah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? kebutuhan belajarnya apa? Kebutuhan belajar. Kan kebutuhan belajar ini kan ada 3. Hah? Bukan kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar nih yang kesiapan, minat dan Kesiapan minat dengan gaya toh. Gaya bukan. Ini sabar. Ini kebutuhan belajar itu kan di paling pertama itu kan tentang diferensiasi konten, itu kan dia memperhatikan kebutuhan ini belajar murid itu kan ada 3. Kesiapan murid, minat, dan profil belajar. Profil belajar murid. Iya. Profil ada 3 kebutuhan itu. Apakah kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi guru? Sekarang kita identifikasi sudah di bagian yang ini nih. Kebutuhan belajar murid yang Ibu Derana ini siapkan itu tuh apa sah? Jadi saya kembali ke depun apa sah tadi ya? Teks tadi kasusnya. Oke.
Ini Ibu Dara juga menyediakan mana nih? Ini yang pertama itu ini Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragam hayati yang dapat diakses secara mandiri. Terus di bagian berikutnya itu Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran. Artikel ini berarti baca ya, visual lah. Ya, visual iya. Terus video berarti audio visual. Terus ini WWF ini apa ya? Website ini kakak? Iya, website. Kalau website itu udah masuk di ini apa ya? Visual kah? Visual saja. Nah, terus Greenpeace. Juga Greenpeace ini dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks atau dalam bentuk video Greenpeace? Greenpeace. Kalau video masuk di audio. Oh, video semua ini. Video-video dari Kehati. Video dari WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Iya. Berarti itu video semua. Jadi begini, di atas itu disediakan materi paparan. Materi paparan berarti visual, ya toh? Materi paparan ini mana tadi? Yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Nah, terus di dalam paparan itu, ini Bu Dirana menjelaskan tentang konsep kunci hayati dan tingkatnya. Ibu Dana juga menyediakan beberapa sumber belajar berkaitan dengan wilayah krisis keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi dia Ibu Derana dia ada siap materi tersendiri, terus dia juga siap juga dengan sumber belajar yang lain, yaitu dalam bentuk artikel maupun video-video. Ada 3 ya? Ada 3 atau ke mana? Untuk ini apa? Persiapan konten pembelajaran itu diversiasi konten ini Ibu Derana ada siap 3 atau bukan teman-teman? Kalau menurut saya ada 3, yaitu materi paparan yang mereka akan akses belajar secara mandiri, terus yang kedua artikel tadi, terus dengan video-video. 3. Atau ke mana? Iya, 3. Dengar teman yang lain coba satu kali supaya kita Kakak Karina, menurut Karina ke mana? Iya, ada 3 itu sudah. Oke, rakit sudah Kak. Berarti pertanyaan saya kembali ke pertanyaan 1 tadi. Saya kembali ke pertanyaan 1 untuk kita rangkai depungnya. Dari skenario pembelajaran yang ditelah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar itu kan ada 3 tadi toh. Iya. Ada 3 tuh yang tadi yang ini apa nih? Kesiapan murid, Minat, terus minat belajar dengan profil belajar. Nah, dari konten-konten yang disiapkan oleh ini Ibu Derana ini, apakah dia memenuhi 3 itu sudah masuk di bagian mana? Di sini nih kayaknya Ibu Derana yang menyiapkan, bukan? Iya, dia yang menyiapkan. Dia berdasarkan analisis ini kebutuhan belajar. Ya, itu dokter yang ditulis nama sendiri. Kalau ke mana Karina? Atau Ibu Ivon? Tidak, saya kasih mati Pak Ibu berbicara tuh. Belajar mandiri. Daerah pertanyaan pemandu setelah kembali mengikuti kuis tertulis.
Tadi pertanyaan. Pertanyaan kemarin. Jadi Nah, kita jawabnya bagaimana ya? Dia punya pertanyaan pertama nih ini. Pertanyaan, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Terus pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Terus pertanyaan terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, jadi di bagian A itu, kalau menurut saya, di bagian A itu kita pemetaan ini apa saja yang ibu Kebutuhan murid yang mana yang berusaha dipenuhi Ibu Derana? Nah, Saya rasa tiga-tiga ini dia berusaha penuhi semua. Nah, kakak rancang di situ sudah kan tadi. Nah, kan ini tentang kesiapan murid ini kan yang saya paham itu selain dong punya pemahaman tentang ini konsep dasar berkaitan dengan apa yang mereka mau pelajari maupun dengan kesiapan fasilitas untuk mendukung dong belajar itu kan bagian dari kesiapan belajar kan? Misalnya suruh mereka akses itu artikel, mereka akses itu Google Classroom untuk belajar mandiri materi paparan yang ibu berikan. Terus akses video-video. Ah, itu kan bagian dari kesiapan. Ya toh kakak? Karena ke jaringan nih. Oke, Ibu Justin. Ya. Nah, saya omong tadi itu sambil rancang, karena kita lempar keluar. Jaringan. Kemana? Nah, tadi yang saya kasih tahu itu, pertanyaan pertama itu. Bentar. Yang pertama itu kesiapan murid. Kesiapan murid. Nanti baru kita ini apa? Dalam media. Kesiapan murid itu yang tadi saya kesiapan murid. Nah, tidak dengar suara nih. Tidak dengar kah? Jaringan kah? Putus-putus. Sabar. Tesa pakai ini jaringan tri ini. Oke, sudah kah? Jelasin ya? Sudah. Iya, kesiapan murid. Kesiapan murid, terus yang kedua itu ini minat belajar. Minat Murid. Minat murid dengan kalau berkaitan ini dengan profil ya? itu seperti apa ya? Profil itu seperti apa? Profil belajar. Hah? Itu profil belajar itu artinya seperti dia punya ini hasil belajar sebelumnya untuk kita jadikan profil untuk menentukan dia itu. Sabar. Kira-kira itu kalau dimasukkan di tadi di cerita itu ada ke tidak? Bisa membaca. Coba lihat lah. Sabar. Oh my God.
Bisa. Ini profil belajar, ini kan dia berhubungan dengan ini gaya belajar toh. Gaya belajar Gaya belajar murid toh. ada 3. Berarti dari tadi dia pun konten itu diferensiasi konten itu kan ada audio, audio visual. Nah, ini kan ini untuk ini memenuhi kebutuhan apa nih gaya belajar, memenuhi kebutuhan gaya belajar murid tadi itu. Jadi tiga-tiganya masuk menurut saya, tiga-tiganya masuk. Tiga-tiganya masuk. Terus kita apa cara garis besar saja? Masuk ke pertanyaan nomor 2. Masuk ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Bagaimana cara? Ada tanya tentang cara. Bagaimana cara? Oke, saya kembali ke depan cerita tadi, saya geser dulu. Bagaimana cara? Apakah di bagian awal ada? Ya. Murid dapat mengambil. Kita jawab satu-satu ini kalau Iya, pertanyaan satu-satu. Yang pertama kesiapan, kita jelaskan tentang kesiapan itu apa-apa saja. Ya. Satu-satu. Bahwa berarti tadi itu secara umum kita langsung rincikan memang? Iya, ya maksudnya untuk pertanyaan kedua ini kita harus rincikan karena kita sudah jawab ada 3 atau di depan tadi. Berarti kesiapan murid. Iya, kita jelaskan dari kasus 1 itu kesiapannya seperti apa. Ini ngomong di situ tuh. Oke, aku off. Nomor 1 itu nomor 1 lagi. Nomor 2, bagaimana cara guru tersebut menentukan kesiapan. Nomor 1 atau nomor 2? Ya, ini kan nomor 2, tapi kan kita bahas satu-satu toh, maunya cara guru menentukan kebutuhan belajar. Yang pertama itu kebutuhan kesiapan, yang kedua kebutuhan apa, misalnya apa tadi? Minat. Minat itu ibu buat apa saja. Habis itu yang ketiganya baru profil belajar murid. Profil belajar murid. Nah, dibuat apa? Ibu guru tadi buat apa sih, Ibu Derana tadi? Kesiapan belajar. Pertama kesiapan belajar. Kita bahas satu-satu. Nah, pertama kesiapan belajar. Itu ibu minta mereka belajar secara mandiri ya itu ya. Iya. Yang pertama, ibu minta mereka untuk belajar secara mandiri di Google Classroom. Sebelum meminta belajar kan dia siapkan dulu ini apa tadi sah? Konten. Artikel dong tuh. Oh iya. Artikel. Sumber yang disediakan guru berupa artikel. Pertama materi paparan dulu, materi paparan. Iya. Materi paparan. Apalagi? Artikel. Iya. Artikel, video. Video. Oke. Video dan seterusnya. Yang kedua yang kedua tentang ini. Pertanyaan pemantik. Atau Kerman? Pertanyaan pemantik. Ya toh, itu sebagai bentuk persiapan untuk diri yang akan diajarkan toh. Oke. Pertanyaan pemantik.
Coba terus turun lagi dia punya Iya. kasus tuh. Sudah Nah, terbaca. Untuk membantu murid belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Ada pertanyaan pemandu, Kakak? Ya, makanya saya tulisin. Yang kedua tadi kan sumber yang disediakan berupa artikel. Yang kedua Pertanyaan pemandu. pertanyaan pemandu. Terus kemudian diminta untuk habis ada kuis tertulis. Yang ketiga kuis tertulis. Kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Oke. Turun mereka. Terus Guru memberikan pertanyaan pemantik gitu kan. masih kasih anak mendapatkan pembalik. Ini kan pelangkor. Itu saja. Nah, ini yang kan kesiapan hanya itu sah. ada sampai di sampai dengan kuis. Sampai dengan kuis di kesiapan itu. Sebelum dong masuk di ruang ini apa tuh ruang Luring. ya, ruang daring. Oke, sudah kesiapan sudah. Sekarang kita masuk di yang kedua tadi apa? Minat belajar. Minat belajar. Minat belajar itu yang tadi itu. Perbedaan ini. Memberikan informasi atau bentuk apa tadi? Bebas, informasi bebas sesuai. Coba lihat itu. Coba turun deh. Apa aja di sini? Di paragraf keberapa ya? Kedua dari terakhir tuh. Ya, tuh. Memilih sendiri. Ini Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Ini kan salah satu bentuk sesuai dengan minat toh, minat yang dimiliki. Jadi ibu Ya, tidak paham. dia beri keputusan. sesuai pilihan siswa atau ada video singkat, poster digital. Jadi anak bebas memilih dia mau buat video singkat kah, poster digital kah, sesuai dengan dia punya minat. Yang itu kah, setuju? Iya. Berarti kalau dalam minat kita jelaskan bagaimana? Kalau ini untuk minat itu kan ini Bu Derana sesuai dengan ketertarikan. Ya, sesuai minat. Berarti Bu Derana memberikan tugas, tapi berupa pilihannya. Ada pilihannya untuk pilihan. Tugas kepada murid berupa tantangan. Iya. Nah, itu dia punya pilihan itu sesuai dengan ini minat siswa toh. Iya. buat paket info digital. Itu dia sampai di apa produk, pilihan produk toh untuk produk juga sama. Produk juga sama, di produk juga terjadi diferensiasi. Itu loh video singkat, poster sesuai dengan mereka minat. Nah, itu produknya itu sudah. Terus tadi yang
kontennya juga tadi sudah ada tuh toh. Yang tadi kita baca tuh pemaparan materi, ada dia punya apa lagi tadi tuh. Ini artikel dengan video-video itu kan konten toh. Iya, iya. Bahkan di dia punya video itu sampai dengan dia punya lokasi, di lokasi itu ada murid yang bertanya apakah harus ke lokasi. Nah, Ibu Derana bilang ini tidak harus ke lokasi, bisa menggunakan online. Jadi dia ke apa namanya sampai di produk itu tuh ada diferensiasi, ada pilihan dari dia punya jenis produknya maupun dia punya tempatnya yang mereka mau kerjakan, dong punya tugas itu sesuai dengan anak dong punya ketertarikan lah. Ya. Oke, Karina sudah sampai di mana? Saya masih tulis yang tadi minat, habis itu minat. Hanya penjelasan singkat tentang minat yang disiapkan Ibu Derana atau sesuai. Nanti baru kita elaborasi dulu. Terus profil belajar. Profil belajar ini kan berkaitan dengan gaya toh? Yes. Dia berkaitan dengan gaya. Artinya gaya belajar artinya sesuatu cara yang untuk apa ya? Artinya anak dong bisa mengerti lebih cepat. Kalau gaya belajar berarti tadi itu. Dia bisa audio, bisa juga visual, bisa juga dua-dua atau bisa juga kinestetik. Tapi tadi apa nih ada kinestetik ke sana? Sudah muncul lah? Tidak muncul. Tidak muncul, kinestetik tidak muncul. Kinestetik tidak muncul ini. Dia hanya visual dengan audio visual. Oke, berarti itu sudah ada punya kayak belajarnya itu di situ profil belajarnya. Profil belajar muridnya itu berdasarkan apa begitu? Makanya kita jelaskan satu kegiatan bagaimana ya, tindakan yang dibuat oleh Ibu Derana nih yang termasuk dalam kebutuhan belajar murid itu yang mana begitu supaya maksudnya yang masuk dalam profil belajar murid itu yang mana? Profil belajar murid. Maksudnya di dalam kasus itu tuh Ibu Derana buat apa yang kita bisa kelompokkan dia dalam profil itu materi yang ini tadi di mana itu? Tadi itu sahabat. Harus kamu lihat ini di bagian produk itu, lihat di bagian produk itu ada pilihan. Sabar ya. Itu pilihan produk. Sabar, pilihan saya geser ke bawah dulu. Yang ini Kak Karina, coba yang tadi kita bahas itu di paragraf kedua bagian terakhir, bagian atas. Ini bukan. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati. Sumber yang ia sediakan, misalnya artikel dari koran, video-video dari gaya. Itu kan sesuaikan dengan anak punya gaya belajar. Gaya belajar kan dia nanti ke profil belajar murid, toh? Atau bagaimana? Betul. Terus kamu lihat di apa itu di bagian produk tuh, diferensiasi produk itu. Ini di situ dia bilang ini bentuk paket info digital pun bebas sesuai keinginan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara dan sebagainya. Itu produk. Semua informasi disajikan sesuai dengan rubrik yang diberikan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tingkat waktu yang telah disediakan. Ini kita formulasikan kalimat sudah. Kita formulasikan kalimat itu. Maksudnya cara yang Ibu lakukan untuk menentukan kebutuhan belajar kebutuhan profil itu, profil belajar murid itu Ibu Derana nih buat apa begitu? Murid kalimat yang jelas. Ibu menyediakan konten. Menyediakan konten kepada peserta didik untuk sesuai dengan ini sesuai dengan minat.
Gaya sesuai dengan gaya belajar murid, gaya Kan belajar kon- peserta didik. Misalnya itu video Terus singkat, poster. sabar, terus lihat di diferensiasi proses itu ada muncul ke tidak? Di diferensiasi proses. Sabar. Ini Ini tuh menyiapkan beberapa memberikan pertanyaan pemantik. pertanyaan pemantik. Kapan tercerah? Mengamati jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Tentang membuat paket info digital yang mengidentifikasikan ancaman pada satu lokasi wilayah. Iya betul. Tiga tingkatan peningkatan isu. Profil belajar ini kan mengacu pada cara-cara bagaimana kita Untuk memahami. Artinya cara yang kita gunakan untuk kita lebih memahami sesuatu lah, begitu. Jadi Bisa kita saja memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural profil belajar sendiri-sendiri. Oke. Berarti Karina suruh mau sampai di mana? Ini baru pertama tadi itu kita belum Dia di sepakat. konten dengan ini di konten dengan di bagian produk. Yang untuk profil belajar ini. Ya. Kalau di proses sih sebelum. Yang pertama kan menyediakan konten sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, Kemudian yang kedua menyediakan ini produk, kan di sini Ibu memberi tantangan toh, memberi tantangan kepada murid untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi wilayah Indonesia dan seterusnya. Di bagian bawahnya itu Ibu Durana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Jadi ada dua bagian. Bisa begini ya, yang saya pahami. Kan ini lokasi itu, kan ada dua bagian. Pertama itu pilihan tentang lokasi, terus lokasi untuk mereka mau belajar. Terus yang kedua, ini bentuk paket infonya. Itu bisa dalam bentuk video singkat, poster, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di video yang saya nonton itu, tempatnya itu bisa datang sendiri, langsung di itu tempat, bisa juga bisa juga mencarinya lewat internet. Jadi situ kan anak mempunyai pilihan untuk dia mau, artinya dia lebih nyaman atau lebih cepat mengertinya, itu kan berkaitan dengan profil ya. Apakah dia dengan langsung ke tempat ataukah lewat digital atau juga lewat video singkat atau poster digital atau situs atau lain sebagainya. Intinya bahwa dia lebih cepat mengerti. Jadi di sini profil belajar yang saya maksud itu yang pertama itu ada di konten, penyediaan konten, yang kedua ada di bagian produk. Produk ya. Permana. Jadi pembahasannya Ibu Derana menyediakan konten, menyediakan produk pembelajaran yang disesuaikan dengan profil belajar murid. Dalam kurungnya itu ini apa namanya? Gaya belajar visual, garing gaya belajar audio, terus gaya belajar audio visual. Kalau kinestetik sih
Tidak terlalu muncul kan? Oh, dia dengan visual saja. Kalau di diferensiasi proses ini ada kah? Itu tahu yang ini murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggang waktu yang disediakan itu tuh termasuk Oh, bisa. di Tapi dalam proses. secara khususnya itu di bagian mana Kak? Yang muncul bahwa anak belajar secara mandiri dia proses juga ya, betul ya. Betul. dari kita. Betul, Ada di betul, paragraf betul, kedua betul, dari betul. bawah Nah, tuh. formulasi dapat kalimat Iya. tuh. Proses juga ada ya, kita susah tuh. Ada. Di proses itu. Dia ada prosesnya baru sampai ke itu Masuk tuh. akal ya, kontennya ada tapi di proses tidak lucu. Proses tidak ada. Kontennya itu udah mengakomodir semua sampai di proses soalnya ada. Jadi Oke. Sudah Kak? Sudah Kak? gurunya buat Konten yang kedua itu ini apa nih? Pada diferensiasi proses, pada proses pembelajaran, murid belajar sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan konten yang disediakan oleh Bu Deran. Ibu kelompok 1 dan 2 kalau sudah selesai boleh kembali ke main room ya. Kunci partai dong. Waktu kayaknya. Oke. Malam berlanjut ya. Praktik. Oh. Ini mau ke mana? Lain kita baru nomor 1, nomor 2. Nomor 2. Oke. Tidak apa-apa. Kita kan mesti bergabung di grup yang satu sih. Ya. Berarti ini saya stop screen dulu. Ini izin Bu, berarti kami bergabung ke ruang ini sebelah sudah Bu, main room. Ya, silakan Kami belum selesai. Bergabung, kita keluar. Dilihat kelompok Pak Julidan kayaknya sudah selesai, jadi boleh bergabung. Biar kita gabung sebelah. Nanti Oke, ada keluar sudah. Apa kelompok 2 sudah selesai?
Baik, teruskan. Kalau sudah selesai silakan langsung bergabung ya.